Waduh, kita kalah lagi nih guys. Kita kalah lagi di final dengan Vietnam lagi. Kecewa sih sebenarnya teman-teman. Tapi mau gimana lagi? Kita sudah bekerja dengan maksimal. Ya, kita terima dengan baik-baik saja teman-teman ya. Kita terima dengan legowo. Supporter Vietnam yang ada di GBK sampai ketakutan. Mereka minta pengawalan polisi untuk keluar dari stadion. Sebenarnya kita aman-aman aja kok. Kalian jangan takut lah. Kalian jangan takut. Dan salut juga buat supporter yang sudah luar biasa mendukung timnas U23 kita teman-teman. Ya kita lihat sama-sama nanti bagaimana keseruan dari supporter-supporter kita di stadion. Sempat terjadi kericuan ya teman-teman. Ketegangan di lapangan. Pada saat ya Robby Darwish mau lemparan ke dalam sempat ada kericuan karena menit-menit krusial, menit-menit akhir nih. Dan memang mereka pandai memainkan emosi pemain kita dan kita terpancing gitu. Ini supporter Vietnam ya, nggak banyak sih, nggak banyak tapi cukuplah untuk mendukung timnas mereka. Tuh ada sedikit provokasi, nah itu tunjuk-tunjukkan, tapi mereka minta pengawalan polisi ya, akhirnya ya keluar minta pengawalan polisi tuh, minta pengawalan polisi. Satu 0 untuk kemenangan Vietnam. Aduh guys, timnas U23 kalah sama Vietnam 1-0. Nggak apa-apa kalah. Walaupun timnas Garuda U23 kalah, gue tetap dukung timnas. Harus timnas. Pak, harusnya kita ada yang di sana tuh. Pendek aja, gimana tadi nonton pertandingannya? Ya intinya lebih bagus, Vietnam lebih mendominasi, sesimpel itu. Vietnam layak juara. Menguasai bola bukan berarti akan memenangkan pertandingan ya. Yo Pak Ete dengerin. Yang mendominasi kita, mendominasi timnas kita. Gimana? Apanya nih? Singkat aja pertandingan tadi, menurut lo kita harusnya bisa juara nggak? Tuh harusnya kita di sini nih. Enggak. Ini kan sesuai arahan kan? Arahan siapa? Keras. Hah? Keras ini men ya. Babak pertama 2 kartu kuning Iya. udah sesuai target. Sesuai, kan main keras. Jadi nggak juara nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting main keras. Kan sampai Erick Thohir ya main keras. Mudah-mudahan tadi kualifikasi Piala Asia bisa lolos ya. Amin, harusnya kita di sini nih. Ada. Tawa lagi lu, keras. Keras. Thank you guys, komentarnya. Kan sesuai. Total Football kalah dari parkir bus. Parkir bus. Ya, sampai menit akhir Indonesia tidak mampu menembus rapatnya pertahanan Vietnam. Kalau kita lihat statistik, Indonesia lagi-lagi mendominasi dengan total footballnya. Tetapi tidak mampu menembus defense counternya Vietnam. Jujur, Vietnam main bagus, efektif. Ya, walaupun mereka menggunakan cara kotor ya, main kasar. Tapi Vietnam ini pintar, mereka main kasar untuk memancing emosi pemain timnas Indonesia, sehingga pemain timnas tidak fokus. Karena kalau kita lihat statistik, pelanggaran itu lebih banyak Indonesia daripada Vietnam. Itu bukti kalau Vietnam main kasar untuk memancing emosi pemain Indonesia. Secara permainan, Indonesia tidak bisa menyerang Vietnam, kecuali dari long ball dan lemparan jauh Robby Darwish. Dengan hasil ini, Vietnam juara. Dan aku punya 3 kesimpulan. Yang pertama, total football itu kalah dari parkir bus. Yang kedua, pelatih Belanda lisensi UEFA Pro kalah dari pelatih Korea Selatan. Dan yang ketiga, timnas Indonesia hanya mampu menang melawan Brunei. Sementara untuk Vietnam, hasil ini membuat pelatih Kim Sang-sik Filipina itu mencatat menang. rekor. Pelatih pertama yang mampu juara di AFF Senior dan juara di AFF U23. Miris ya, Indonesia main total football, tapi kalah dari tim yang bermain dengan gaya defense counter
yang merupakan strategi timnas Indonesia sebelum total football. Apapun itu, respect buat timnas Indonesia. Salam Di Matteo. Pertandingan penuh tensi. Ini harus dicek nih apakah pemain Indonesia dan Vietnam dan juga ofisial kebanyakan makan daging apa gimana nih. Tapi sayangnya Indonesia harus kalah di partai puncak Piala AFF U23. Walaupun bagi gue ini turnamen gak penting, tapi deg-degannya tuh berasa banget, boy. Sebenarnya kenapa sih timnas kita itu nggak bisa cetak gol lawan Vietnam? Mari kita bahas, boy. Pertama, kita mulai dulu dari starting line-up-nya. Di atas kertas, Pak Gerald turun dengan formasi 4-3-3 kayak biasa. Tapi pengaplikasiannya di atas lapangan, terutama di babak pertama, ketika build up kita menggunakan pakem 3 back. Buat lo yang belum tahu, boy, namanya main pakai 3-4-3 atau 3-5-2, kita harus punya wing back yang bagus. Baik secara stamina, visi bermain, dan juga akurasi crossing. Yang dimana pada pertandingan kali ini, itu nggak dipunyain sama Frankie Misa dan juga Dominikus Dion. Arkan Fikri kembali di pertandingan kali ini, boy. Tapi ya kayaknya udah telat juga. Karena defense Vietnam apalagi pas udah unggul, itu bener-bener compact banget. Dan praktis kita cuma bisa bikin peluang dari lemparan ke dalam. Gak ada Tony, gak ada Arkan. Seolah lini tengah Indonesia itu kekurangan yang namanya opsi passing dan juga kreativitas. Kita gak ngelakuin yang namanya progresi passing. Bener-bener ketika udah nyampe 2/3 lapangan, bola itu balik ke belakang. Ya hasilnya permainan kita muter-muter aja gitu. Nanti pasti statistik yang muncul itu Indonesia posisinya tinggi banget. Tapi ingat yang namanya ball possession. Lu back tengah ke back kanan ke back kiri, dan seterusnya. Itu dihitung sebagai possession. Tapi kita nggak bisa create big chance. Kita jarang banget ngelakuin progresi passing, terutama di babak kedua. Di babak pertama masih ada tuh beberapa tuh. Para pemain udah bekerja keras, boy. Robi Darwis kerja keras, Hanan kerja keras, Donitri kerja keras. Bahkan brother gua nih, Kadek Arel, itu juga kerja keras. Tapi ya udah, ini adalah pembelajaran yang harus diambil untuk nanti di kualifikasi Piala Asia bulan September. Good job untuk para staf pelatih dan juga para pemain. It's okay, nggak ada masalah. Dan buat kalian netizen jarang makan enak, nggak usah blaming kemana-mana, nggak usah cari kambing hitam untuk diserang. Ya udah, ini adalah kenyataannya. Timnas kita menjadi runner up kembali. Kalau menurut kalian gimana, Bo? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih jangan lupa di follow musuhnya. Oke. Tapi salut buat supporter ya. Supporter tetap setia dengan timnas. Aduh. Kecewa sih, tapi ya sudahlah. Kalah ya kalah aja, teman-teman. Kita terima. Kita kritik timnas kita sendiri aja, kurang inilah, kurang itulah. Ya harus itu dikritik juga. Harus ada perbaikan-perbaikan ke depan. Biar semuanya berjalan lebih baik lagi. Kalau soal supporter nggak usah diragukan ya, dukungan nggak usah diragukan. U23 resmi meraih gelar juara Piala AFF di GBK malam ini setelah berhasil mengalahkan timnas Indonesia U23 dengan skor akhir 1-0. Ya, kita harus mengakui Vietnam memang lebih unggul dengan segala trik, provokasi dan taktiknya malam ini. Benar-benar bisa meredam serangan dari skuad Garuda. Dan salah satu jurus andalan dari Vietnam yaitu provokasi. Sedikit banyaknya itu bisa membuat fokus dari para pemain timnas Indonesia U23 itu terpecah, guys. Dan dengan hasil ini kita bisa melihat tentang kualitas dari tim asuhan Coach Gerald Van den Boeck ini. Karena sekali lagi, guys, yang kita lawan ini baru Vietnam, dimana di ajang kualifikasi Piala Asia besok timnas Indonesia U23 itu akan ketemu Korea Selatan. Kalian bayangin aja jika permainan kita masih seperti ini. Jangan harap kita bisa menang atas Korea Selatan besok. Apalagi sepanjang babak kedua tadi, lini tengah timnas Indonesia masih belum bisa hidup. Dan para pemain kita hanya mengandalkan long ball yang berujung kesempatan itu terbuang, guys. Dan semoga Coach Gerald Van den Boeck sebagai pelatih itu benar-benar mengevaluasi semuanya agar bisa lebih baik lagi. Sebenarnya permainan tadi malam itu memang kita menguasai pertandingan meskipun membosankan. Karena praktis. Ya meskipun posisinya lebih tinggi,
pemain kita nggak bisa masuk ke dalam tuh. Akhirnya bola ditaruh lagi ke belakang lagi, ya ke samping, kiri kanan, ke belakang lagi, karena possession itulah ya. Jadi kita diunggul posisinya. Tapi memang dengan segala macam trik ya, trik untuk mempermainkan emosi kita terpancing, akhirnya yang terjadi seperti itu. Dan untuk ke depan teman-teman di Piala Asia U23 juga ini sebagai bahan evaluasi, benar-benar sebagai bahan evaluasi, karena nantinya kita itu musuhnya tidak hanya sekelas Asia Tenggara, ada Korea Selatan juga, ada Jepang dan lain sebagainya. Jadi ini harus menjadi tolak ukur, menjadi sebuah perubahan ke depan agar kita permainan jauh lebih baik lagi. Kita kalah teman-teman, kalah ya, kita katakan kalah, ya sudah selesai, kalah kita. Nggak ada namanya itu excuse, nggak ada namanya itu alasan, kita perbaiki diri lah, yang penting seperti itu. Juga jangan salahkan pemain, karena pemain sudah menerapkan semua skema, strategi dan lain sebagainya. Arahan pelatih sudah dilakukan semuanya. Ada banyak kekurangan, ya harus kita perbaiki itu semua. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar yang baik dan benar dan cerdas.